dengan share, subscribe, like, dan komen. Apa nama buat awak berkumpul ramai-ramai siang dari pagi iko? Yang pertama adalah ziarah. Apa hukum berziarah? Dalam hadis Nabi SAW, kuntu nahitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kamu berziarah kubur. Tidak boleh ziarah kubur. Kenapa tak boleh ziarah kubur? Karena dulu orang kalau ziarah kubur menyombongkan diri, membangga-banggakan diri waktu ziarah. Hai fulan yang kaya, hai fulan yang tinggi jabatannya, hai fulan yang waktu perang tak pernah kalah, tak pernah luka. Itulah yang disindir dalam Quran. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalian sombong menyombong sampai ke kubur pun masih menyombongkan diri. Yang kedua, kenapa tidak boleh ziarah kubur? Karena meminta kepada orang yang ada di dalam kubur. Hai Abdul Somad yang ada dalam kubur. Kebetulan Somad kula mati. Abdul Somad iko meminta ke dalam kubur. Dan sampai hari ini tidak ada satupun kita yang meminta kepada orang yang di dalam kubur. Yang ketiga, orang yang mempersedih-sedih diri. Anaknya lah meninggal 2, 3, 5 tahunan lalu. Seorang ibu, suaminya meninggal 10 tahun yang lalu, masih tetap berziarah menangis. Tak boleh. Tajdidul ahzan, memperbaharui kesedihan, tak boleh. Tapi kemudian ziarah kubur, hilangkan yang 3, bangkitkan yang 3. Tidak boleh meminta, tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh mempersedih diri, diganti dengan yang 3. Yang pertama, melembutkan hati. Orang yang sombong, yang pelit, yang bakhil, bin kedekut, bin medit, bin kikir, bin pelit, bin sampili, begitunya ziarah kubur hatinya lunak. Sebab inya mengingat mati. Alhamdulillah bu ya, potong tetangga bukan main pelit bakhilnya. Tapi sesudah ikutnya potong ziarah kubur ke Kuala Terusan, lunak hatinya. Raqat al-qulub, rembut hatinya. Sebelumnya pelit, kalau bersedekah 2.000. Sesudah ziarah 2.000 hati. Lembut hatinya. Nang kedua, meneteskan air mata. Memang kami waktu ziarah tu buya memang menetes air mata. Dek apa? Dek lama menunggu buya. Menetes air mata dek apa? Indak dapat nasi kotak. Bukan. Meneteskan air mata karena ingat pada mati, tak tahu bekal apa yang akan dibawa. Yang ketiga, wakafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Makanya kata Nabi, kuntu nahitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, tak boleh ziarah kubur. Ala fazuruha, maka sekarang ziarahlah kamu. Itulah mako awak berziarah kini. Ambo tanya tadi Pak Bupati, apa acara kau Pak? Iko acaranya ziarah kubur. Bilo pagi tadi. Pak Bupati ada acara sebenarnya iko siang iko. Tapi dek bersama-sama awak, mudah-mudahan Pak Bupati sehat panjang umur. Kita berkumpul bersilaturahim. Ada orang silaturahim karena dihadirkan artis dangdut. Dibuat pentasnya tinggi-tinggi, nama menyanyi anak gadi pakai rok pendek duduk di bawah hatu-hatu. Menengok artis dangdut meniti air liu, balik ke rumah menengok bini meniti air mata. Tapi awak indak bentuk itu. Awak buat acaranya pengajian. Sebelum pengajian tadi, sambut Ramadan, ziarah kubur, ceria bersama anak yatim dan duafa. Ada tertulis di situ. Area duduk tempat anak yatim perempuan. Dalam hati yang kenapa anak yatim kok tua-tua? Mohon maaf ibu, iko bergurau aja. Kita mesti berpikir 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun yang akan datang. Kini awak masih ingat datuk nenek moyang awak. Sebelum puasa awak masih akan datang berziarah. Apakah kalau awak mati nanti akan ada yang mengingat awak? Akan ada yang ziarah ke kubur awak? Akan ada yang mengirim Al-Fatihah, Yasin, Tahtim dan Tahlil? Tidak ada jaminan. Tapi kalau dibangunkan masjid, mengalir pahalanya ke Pak Bupati, DPRD sampai hari kiamat insyaallah. Amin.
Abdul Somad tidak menyumbangkan semen, batu bata dan kerikil. Yang punya harta bawa kemari. Yang punya tanda tangannya, dengan satu tanda tangan kekuasaan di ujung tangan, bangun masjid, bangun pesantren, bangun asrama, hadirkan alim ulama, ahlus sunnah wal jamaah. Setuju? Yang setuju yang ada jabatan aja. Oh, Ustaz Somad, pejabat bupati DPRD itu naik ke atas karena dipilih oleh rakyat, maka kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Masyarakat meminta, masyarakat mengharap, maka ridho Allah pun akan turun. Dan ini semua berhasil karena berjamaah. Dari mana terlintas pikiran Ustadz untuk membuat masjid terapung dengan pesantren tadi? Ambo tanya Pak Bupati. Apa kok Pak Bupati? Itulah Ustaz Somad, kalau bisa wak buat masjid terapung itu pesantren. DI-nya menyabik, bukan bersabik. Tidak disawitnya, awak aja bercakap tidak jadi. Tapi insya Allah, mumpung pena masih ada di ujung tangannya, dipakainya untuk menolong agama Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Bokek uang banyak, uang soleh-soleh kok, terwujudlah hendaknya impian awak aku insya Allah. Siapa nak bangga? Begitu ditanya orang, ambo ceramah ke Makassar, ceramah ambo ke Papua. Ustaz dari mana? Ambo dari Riau. Oh, yang ada masjid cantik terapung di Kuala Terusan itu, Ustaz. Saya ceramah di situ dulu. Nggak kelenteng nggak foto kami? Ambo kalau tidak dibuat acara ziarah kubur kau mungkin tak jumpa sama Pak Bupati. So, tak ada. Tapi kalau beko rekaman ceramah iko diupload ke YouTube, banyak juga yang komen. Kok Ustaz kenapa topi Ustaz kok merah gitu? Iko tidak ada di setting, dia nak copek-copek, jadi terpakai luar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iko pertemuan awak silaturahim. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, ziarah kubur, halal bihalal. Masuk nanti 17 Ramadan, nuzul Quran. Ini semua sampulnya macam-macam, tapi isi yang di dalam adalah silaturahim. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apa acara di Kuala Terusan tadi? Ziarah kubur. Enggak boleh ziarah kubur. Ziarah kubur enggak boleh, itu tigo. Tapi kalau awak buat nanti go boleh. Apa yang tigo? Ambo pun tak boleh ingat. Tak apa disobik Ustaz tu tadi. Tak sampai suara ke telinga ambo. Orang tu mendongau, ambo berkipet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya cuaca ini memang panas. Saya dari tadi kepanasan. Jadi yang berkipas-berkipaslah terus. Ustaz Somad tak berkipas, kipas angin ambo kencang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu mah kamu malih mendengar ceramah Ustaz Somad. Kau Ustaz Somad, kau Ustaz provokator kau. Saya tidak ingin pulang dari acara ziarah kubro, ziarah akbar iko, tiba-tiba perasaan ibu rusak ke bapak. Beko malam, dek, mana kopi abang? Buat suang. Maka si ambo supaya awak bersedekah, supaya kita mempersiapkan diri, karena kita baru saja ziarah. Ambo mohon maaf, beribu maaf pagi tadi di Umbio, nanti malam di kerumutan tidak ikut ziarah. Maka ambo hanya berkirim Al-Fatihah ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina, untuk omah ayah bapak ibu yang ambo tidak ikut ziarah tadi, semua hamba Allah yang ada di Kuala Terusan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mengirim Al-Fatihah itulah orang yang paling bakhil, paling pelit. Seelok-eloknya dikhatamkan 1 juz 30 juz Quran. Kata Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkan 1 khatam Quran 30 juz, fahuwa hasanun, paling elok. Tidak dapat mengkhatamkan Quran, baca hatinya Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Quran adalah Yasin.
Yasin pun tak lo tolok. Dan paling pendek Ummul Quran Al-Fatihah. Ummul Quran Al-Fatihah pun tak jo terbaca, abaulah naik sampan campakkan ke tongah. Jadi sekali dayung 2-3 hari ndak hilang-hilang poneknya. Sekali awak bersuo di siko, awak bahaskan sodo langkah-langkah awak. Tapi kalau awak cuma di kantor, nerima tamu, naik mobil, enak-enak, awak ndak ingin mati. Maka ingat mati. Bapak-bapak yang hanya memikirkan tanam gotah, tanam sawit naik, pupuk naik, kita tidak ingat mati. Maka perlu dia ziarah kubur. Ibu-ibu juga begitu. Jilbab, fashion, style, gelang, rantai, subang, anteng, gelang kaki, rantai emas, lupa kepada mati. Maka kalau ada bini bapak asyik nak minta boli itu ini, bawalah ziarah kubur. Sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Asalnya minta, bila awak ke mall bang, ziarah kubur awak ya. Supaya ingat mati. Orang yang ziarah kubur itu akan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa harta akan tinggal. Ibu-ibu yang punya perhiasan banyak, yang pakai golang cincin mulai masuk ke jilbab. Kalau hendak mendengar ceramah hambo, jurusnya satu, jangan tersinggung. Kalau tersinggung, ada beberapa jamaah asal dengar tersinggung, balik berkunang-kunang, mati. Ambo ceramah tidak pernah menengok tangan orang, leher orang, kaki orang. Tapi mata ustaz selalu menengok kami. Tidak ambo tengok mata. Aku adik-adik yang belajar ceramah anak pesantren nama boy tahu. Ada ambo tengok penceramahnya kate. Jamaah dimanapun berada. Aku nengok kate. Tapi janganlah ceramah awak menengok bini orang. Yang ditengok tu ujung topi jilbab orang kata. Yang tengok bini orang, bahayanya awak tengoknya dikedipkannya pula mata. Kata, poneng kepala awak. Jadi kalau ambo suami cerita tentang golang, tentang cincin, tentang rantai, ambo indah ada menengok. Kebetulan terlintas di pikiran ambo. Cincin 3, beli bakwan 2. Berapa? La illallah. Golang kaki ndak legodang golang kaki, cuma 3 gram. Tapi dibuat bergemerincing. Asal berjalan di pasar, kerincing. Hampir tukang ayam salah potong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa lagi yang sampai? Ikolah nan sampai anak yatim dan duafa. Boi beras, bolikan baju baru, kasih duit, sedekahkan, niatkan untuk almarhumah omak, almarhum ayah, almarhum datuk nenek, almarhum istri, almarhum anak menantu, maka sampai. Dalilnya mana? Kok kan lagi tren gini kalau awak ceramah. Mana dalilnya? Padahal awak sahabat dalil kan tentu. Ummi matat, oma ambo mati, meninggal. Kata sahabat Nabi namanya Sa'ad. Apa atasaddaqu anha? Kalau ambo bersedekah, pahalanya sampai apa indak pada oma ambo yang telah mati. Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling elok? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Sedekah yang paling elok memberi air minum. Tapi tempe awak di Arab memang susah air, Mekah payah air, di Madinah payah. Tempe awak banyak. Siapa ingin merasakan sensasi minum teh tarik tanpa batas, itu di tengah. Banyak. Tidak ada halangan. Maka di tempe awak sedekah air rasanya tak perlu. Sedekah apa? Sedekah minyak goreng. Sedekah apa? Yang susah-susah, yang sulit-sulit. Bersedekah menyambut Ramadan bagus, tapi menunggu Ramadan bau bersedekah tak bagus. Apa lagi yang bisa awak baktikan kepada orang tua? Apalah yang sampai buya? Doa.
Ambo tidak ikut ziarah kubur, tapi ambo doakan, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa qim min fitnatil qabri wa azabin nar. Yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut waktu ziarah. Ya Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Fatihah sampai, baca doa sampai, tapi yang buat anak angkat buya, tapi yang buat anak pungut buya, tapi yang buat anak bayi tabung buya, ambo bukan anak kandung buya, ambo anak tiri buya. Indah ada hubungan anak darah pun sampai, ambo ndak ada hubungan. Ambo ucapkan salam lewat ambo di makam, ambo ucapkan salam sampai atau ndak sampai. Kenapa yang menjawab uang itu? Salam ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Itu salam ambo tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua, salam yang tidak boleh dijawab selesai sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa jawab. Waalaikumsalam memang. Salam yang ketiga, awak pun tak mau mendengarkannya. Itulah waktu awak lewat di kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Tapi hadis itu sahih bahwa kalau awak mendoakan orang yang dikubur, doa itu sampai walaupun bukan anak kandung, walaupun tidak ada hubungan nasab. Jangan cuma sekali kau aja tiap bulan. Ustaz Somad tuh cuma pandai ceramah aja tuh. Jangan-jangan nih pun menyuhuang ceramahnya nak membuat ceramah. Ambo setiap bulan membagi 200 paket sembako untuk almarhumah oma almarhum keluarga dari sejak oma ambo meninggal 8 boleh Maret 2009 boleh sampai kini. Ndak putus. 2 waktu paket isi sepaketnya beras, gula, minyak, susu, kopi, teh, roti, ikan sarden. Bagikan ke fakir miskin. Gunanya untuk apa? Aku tak dapat membalas budi baik omak dulu. Andai awak gendongnya dari Kuala Terusan ke Mekah, awak bawa tawaf 7 kali, awak bawa sa'i, belum tentu dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkan kita. Kau anak ketek kau banyak. Kalian pikir kalian lahir ke dunia ini mudah? Banyak anak-anak ketek kau tak tahu. Kalian pikir kalian lahir ke dunia ini mudah macam bersih. Lahir. Meregang nyawa mereka melahirkan engkau. Nah, macam mana kalian membalas? Kalian mesti jadi orang kaya. Kalian mesti jadi pejabat. Kalian bangunkan masjid. Kalian buatkan paket bantuan dengan niat untuk orang tua. Mereka ini orang-orang betuah. Ustadz Iswadi betuah. Ustadz Edi Amran betuah. Omak ayahnya masih hidup. Ustadz Edi omak masih hado. Ambo ku anak yatim piatu. Kalau tahu ambo tadi ada acara, duduk juga ambo situ tadi.